Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Kita dapat berjumpa kembali kesempatan kali ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, seperti biasa sebelum mulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sebagai ucapan rasa syukur dan pujian terima kasih kepada Tuhan semesta alam, dan memohon agar dalam setiap kegiatan kita diberikan keberkahan serta kelancaran. Ya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk mengawali kegiatan kita pada kali ini, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia mengenai tanda baca, titik, dan koma. Nah, anak-anak sekalian tahu tidak apa itu titik dan koma? Bagaimana sih bentuk titik dan koma? Ya, benar, seperti ini. Titik dan koma. Nah, pengertian titik dan koma. Titik itu adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Biasanya terletak di akhir kalimat ataupun pemisah antara dua atau lebih dari kalimat-kalimat dalam paragraf. Jadi dia untuk pemisah atau tanda baca berhenti di akhir kalimat. Itu yang dimaksud dengan tanda baca titik. Lalu kalau koma, sedangkan koma, tanda baca koma adalah tanda baca untuk menandakan bahwa dalam kalimat itu ada intonasi jedanya. Jadi jika ada tanda koma itu berguna untuk mengisyaratkan berhenti sejenak ketika membaca agar lebih mudah memahami makna dalam teks atau kalimat bacaan. Nah, Bapak akan memberikan sedikit contoh tanda baca titik dan koma ya. Seperti berikut. Oke, berikut Bapak berikan contoh jika kalimat tanpa menggunakan tanda baca. Kalimatnya sudah Bapak jelaskan, anak-anak Bapak sudah paham tentang tanda baca, titik, dan koma. Jika belum, silahkan bertanya. Nah, jika kita membacanya seperti itu, sesuai dengan teks tanpa tanda baca, maknanya menjadi kacau atau sulit dipahami. Coba kita bandingkan dengan kalimat tulisan yang menggunakan tanda baca, titik, dan koma. Kalimatnya sudah Bapak jelaskan, anak-anak Bapak sudah paham tentang tanda baca, titik, dan koma. Jika belum, silahkan bertanya. Nah, jika dibandingkan dari yang tadi, maka kalimat teks yang menggunakan tanda baca, titik, dan koma akan lebih mudah dimengerti maksud, tujuan, dan informasi yang ingin disampaikan. Nah, bagaimana? Anak-anak sudah paham ya mengenai materi bahasa Indonesia kali ini tentang tanda baca, titik, dan koma. Nah, jika ada yang ditanyakan, silahkan. Mungkin ada yang belum dipahami atau belum dimengerti. Jika sudah paham, alhamdulillah semuanya cerdas-cerdas, hebat-hebat semua. Nanti akan Bapak beri evaluasi seperti biasa, mengerjakan soal di classroom. Bisa dibuka grup classroomnya untuk melihat seberapa paham kalian sudah memahami materi tanda baca, titik, dan koma. Nah, alhamdulillah ya. Sekian dulu materi yang Bapak berikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup kegiatan belajar kita dengan berdoa kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Tetap semangat semuanya, belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Adi Pamunji dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Kabarnya hari ini anak-anak masih semangat puasanya? Baik, untuk pelajaran hari ini sebelum dimulai, angka-angka baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Silakan. Baik, berdoa selesai. Ya, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan absen dulu untuk kelas 2B hari ini. Waktu Abdul, apakah hadir? Baik. Untuk absen yang kedua, Ahmad hadir? Baik, hadir. Untuk absen yang ketiga, Ardi, apakah hadir? Baik, hadir. Hadir semua ya untuk pada hari ini. Lalu untuk pelajaran pada hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pelajaran yang pertama, masih ingat untuk pelajaran yang minggu lalu membahas tentang apa? Ya, minggu lalu kita membahas tentang nama-nama benda, nama tumbuhan, nama hewan, dan nama-nama buah-buahan yang satu suku kata. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang nama-nama hewan dan nama-nama tumbuhan yang memiliki dua suku kata. Baik, sebelum melanjutkan materi, alangkah baiknya kita mengingat dulu nih huruf-huruf abjad dari A sampai Z. Masih ada yang ingat huruf abjad A sampai Z? Lupa, baru minggu kemarin sudah lupa. Baik, biar tidak lupa kita ingat-ingat kembali, kita ijab bersama-sama ya. Dimulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, E, G, Z. Nah, itu adalah nama-nama abjad. Jadi, anak-anak harus mengingat abjad dari A sampai Z agar dapat menyusun sebuah kata, baik yang bersatu suku kata maupun dua suku kata. Ada yang tahu contohnya nama-nama hewan dan nama-nama tumbuhan yang memiliki dua suku kata? Ya, silakan, Ahmad. Bagus. Kambing. Oh iya, bagus, Ahmad. Mungkin yang lainnya ada yang ingin menjawab lagi untuk nama hewan dan tumbuhan yang memiliki dua suku kata? Ya, silakan, Abdul. Nah, untuk dua suku kata yaitu biasanya disebutkan dua kali. Misalnya untuk nama hewan ada kambing, untuk nama buah-buahan ada jeruk, gitu. Masih pada semangat puasanya hari ini? Baik. Itu siapa yang di belakang? Kok makan ya? Ini lagi bulan puasa. Iya, Yohanes. Kenapa kamu makan di kelas? Ini kan sedang bulan puasa. Oh, kamu beragama non-muslim ya? Jadi, walaupun kamu tidak melaksanakan ibadah puasa, alangkah baiknya Yohanes tidak makan di dalam kelas ketika teman-teman yang lainnya sedang belajar. Dan jangan makan dan minum di depan teman-temannya yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Yohanes harus menghormati teman-temannya yang lain. Ini adalah salah satu contoh penerapan sila ke-1 Pancasila, yaitu Tuhanan Yang Maha Esa. Nah, tugas untuk anak-anak hari ini adalah
mencari nama-nama hewan dan nama-nama tumbuhan yang memiliki 2 suku kata, masing-masing 5 untuk kata, 2 suku kata untuk nama hewan dan 2 suku kata untuk nama tumbuhan, masing-masing 5 ya. Jangan lupa dikerjakan, minggu depan dikumpulkan ke Bapak. Baiklah, untuk pelajaran pada hari ini Bapak cukupkan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Oktaviani, NPM 1913053020 dari kelas 6D. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2, yaitu tentang materi puisi. Berikut videonya. Halo, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, semuanya baik. Marilah kita sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ayo dipimpin, siapa yang akan memimpin doa? Baik, ketua kelas dipimpin. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, setelah berdoa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anak, masih ingat tidak kemarin kita belajar apa? Nah, belajar tentang puisi. Coba, Cynthia, apa itu puisi? Coba jelaskan. Ya, puisi adalah tulisan yang disusun sedemikian rupa menggunakan susunan kata estetis dan dapat menghasilkan makna multitafsir yang menggugah dan menggerakkan hati pembacanya dalam bentuk pesan, amanat, atau pembentuk suasana hati semata. Nah, tadi kan sudah tahu ya anak-anak, apa itu arti dari puisi. Lalu, apa sih unsur-unsur dari puisi itu sendiri? Nah, unsur-unsur puisi terbagi menjadi 2 macam, yaitu apa kemarin? Sudah Ibu jelaskan, struktur fisik dan struktur batin. Nah, anak-anak, struktur fisik itu berarti sebagai pembentuk suatu tema dalam bentuk yang tampak langsung seperti kata konkret, diksi atau pemilihan kata, gaya bahasa atau imajinasi atau pengimajinasian. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur batin. Apa sih unsur batin itu? Unsur batin adalah hal yang tidak tampak atau tak kasat mata, namun secara tidak langsung kehadirannya dapat dirasakan. Struktur batin puisi meliputi tema, perasaan, nada atau sikap penyair terhadap pembaca, dan amanat. Nah, sekarang ada yang tahu tidak apa saja sih jenis-jenis puisi itu anak-anak? Coba yang tahu tunjuk tangan. Nah, anak-anak, puisi itu memiliki 2 jenis, yaitu puisi lama serta puisi modern. Nah, jenis puisi lama itu ada pantun, ada gurindam, dan ada puisi. Nah, jenis puisi lama itu ada pantun, syair, dan gurindam. Sedangkan jenis puisi modern ada balada, himne, dan romans. Sedangkan jenis puisi modern ada balada, himne, dan romans. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah puisi, yaitu judulnya tentang ibu. Nah, sekarang anak-anak salin puisi tersebut. Jika sudah disalin, nanti kita akan membaca puisi tersebut dengan seksama. Baik, jika sudah selesai menyalinnya, marilah anak-anak Ibu akan
akan membacanya dan anak-anak mengikutinya ya. Baik, ibu akan membacakan puisinya. Ikuti ibu ya. Ibu, oh ibu, engkau bagai pelita dalam hidupku. Aku tak ingin kehilanganmu. Aku ingin bersamamu selamanya. Aku ingin bersamamu setiap hari, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap detik tak ingin terpisahkan. Oh ibu, maafkanlah anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang puisi. Besok ibu mau kalian membuat sebuah puisi, terserah mau puisi apa saja, lalu kalian maju ke depan satu-satu untuk membacakan puisi tersebut. Nah, cukup ya anak-anak, pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan membaca. Ayo dipimpin ketua kelas untuk membacakan doa. Baik, doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, cukup ya anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tasya Ralenda, NPM 1913-053067 dari kelas 6D. Saya akan mengajarkan bahasa Indonesia di kelas 2 di SDN 2 Trasanjungan, tema 7, kebersamaan, subtema 2. Yuk ikut saya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Di sini kita akan belajar materi menemukan kata sapaan pada dongeng. Yuk, kakak bacain dulu ya. Anak-anak, coba kalian ingat kembali cuplikan dongeng kemarin. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki Rama. Selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Coba kakak minta 2 orang untuk maju jadi Kiki dan matahari. Siapa yang bersedia? Mau jadi Kiki dan matahari? Yuk. Ayo, siapa yang berani? Yuk, kamu, yuk. Kamu sama kamu. Ayo. Ya, pinter. Ini kakak ambilin bukunya ya. Sini. Siapa yang mau jadi matahari? Kamu mau jadi matahari? Ini matahari. Kamu mau jadi Kiki? Ya, Kiki baca dulu. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki Rama. Matahari jawab apa? Selamat pagi juga Kiki. Halo pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Makasih, boleh duduk lagi. Makasih ya. Kata sapaan yang diucapkan oleh Kiki adalah selamat pagi matahari yang baik. Berarti siapa yang disapa? Matahari yang baik. Matahari yang baik. Lalu matahari menjawab, selamat pagi juga Kiki. Siapa yang disapa? Kiki. Siapa yang disapa matahari? Kiki. Coba kita ke kalimat Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Siapa yang disapa? Kiku. Kiku. Kalau kalimat lihat Kiku, Bu ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Siapa yang disapa? Lihat Kiku. Siapa? Kiku. Kiku, pinter. Kalau yang ini petok. Ayo Kiki,
ajak temanmu sarapan bersama. Siapa yang disapa? Kiki, pinter. Coba kalau kalimat yang tadi. Selamat pagi matahari yang baik. Siapa yang disapa? Matahari yang baik. Matahari yang baik. Yang kedua tadi, selamat pagi juga Kiki. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku. Siapa yang disapa? Kiki, pinter. Nah, itu tadi video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.